Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Hilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Di video kali ini saya ingin sedikit mengupas pertanyaan banyak orang yang bertanya begini. Kenapa saya sakit dan tak kunjung sembuh? Nah, ini kayaknya penting sekali ya. Kenapa saya sakit, sudah berobat ke sana kemari tapi tak kunjung sembuh? Ini banyak sekali terjadi, dan pertanyaan ini sering saya dapatkan dari beberapa pasien yang saya tangani ya. Jadi penyebab manusia sakit tak kunjung sembuh adalah, yang pertama adalah karma. Yang kedua adalah pola pikir. Yang ketiga adalah pola makan. Yang keempat adalah pola hidup. Tetap hampir sama ya. Jadi begini, jika seseorang sakit karena menjalani hukuman atas dosanya di masa lalu dan di masa kini, dan jika hukuman itu belum tuntas sesuai apa yang sudah menjadi kodratnya, maka sudah dipastikan orang itu susah untuk sembuh. Yang kedua adalah pola pikir. Di saat orang itu sakit dan tidak disadari oleh orang yang mengobatinya bahwa pasiennya tersebut sedang sakit jiwanya atau salah pola pikirnya, maka tentu orang itu tidak akan mudah sembuh. Karena di saat dia diobati fisiknya, jiwanya masih sakit. Sama seperti mobil dan sopir. Jika mobilnya yang diperbaiki tapi sopirnya masih mabuk, sudah dipastikan tidak akan sembuh. Artinya bisa saya simpulkan salah penanganan gitu ya. Terus juga pola hidup. Jadi sebanyak apapun Anda berobat dan mengkonsumsi obat dan vitamin, jika Anda yang sakit pola hidupnya masih tidak baik ya, masih menganggap dirinya sehat dan tidak eling bahwa dirinya sedang sakit, maka juga tidak akan mensupport jalan kesembuhannya ya. Jadi itu belum lagi pola makan yang benar-benar berantakan. Sudah tahu sakit jantung, masih makan gorengan, masih makan daging merah. Sudah tahu asam lambung, masih senang ngopi, makan coklat. Jadi otomatis ada yang namanya peperangan ya, antara si yang mengobati dan yang diobati. Yang mengobati memberikan obat untuk sembuh, yang sakit selalu memakan sesuatu yang menjadi pemicu penyakitnya tak kunjung sembuh. Jadi susah jadinya. Dan yang paling perlu disadari adalah kenapa orang itu tak kunjung sembuh sakitnya, karena banyaknya penyumbatan dalam tubuh. Jadi seperti yang saya katakan kepada pasien-pasien saya, pengobatan saya adalah penggabungan antara energi spiritual kekuatan Sang Yang Taksu atas restu Sang Yang Lelangit yang digabungkan dengan pengobatan alternatif ya. Yang ini pun saya tidak pernah belajar karena saya terlahir dengan panugerahan di tangan, dan apapun yang saya lakukan itu di luar
nalar saya ya. Intinya yang mana saya bisa mendeteksi penyakit dengan menggunakan jari-jari tangan saya ini, ada telapak tangan saya ini. Jadi dengan media tangan inilah saya membuka, saya mendeteksi penyakit, saya mendeteksi penyumbatan, dan saya membuka penyumbatan itu sendiri. Sehingga saya berani memastikan saya bisa mengobati segala penyakit. Karena apa? Karena pengobatan saya itu adalah selain memberikan tuntunan atas jiwanya, pemahaman atas dirinya, juga membuka penyumbatan di seluruh tubuh. Jika seluruh penyumbatan di seluruh tubuh sudah dibuka, jadi otomatis antibodinya, organ-organ tubuhnya akan kembali menjadi sehat. Kenapa? Karena penyumbatan itu mengakibatkan kinerja jantung tidak baik, yang mengakibatkan terganggunya proses metabolisme tubuh, sehingga membuat organ-organ dalam manusia itu tidak bekerja dengan maksimal, tidak mendapatkan asupan gizi dengan maksimal, sehingga orang itu tidak akan mudah sembuh. Tetapi jika sudah dibuka seluruh penyumbatan di dalam tubuhnya, maka sudah dipastikan organ dalamnya akan kembali menjadi sehat. Yang mana fungsi dari organ dalam tubuh manusia itu adalah untuk menjadi benteng dalam ia mendapatkan kesehatannya. Yang mana sama seperti saat kamu luka di sini seret, keluar darah, dan terjadilah reparasi alami yang dilakukan oleh tubuh kita. Karena ingat, tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan sudah komplit 99,9%, hampir sempurna. Dia sudah memiliki antibodi yang bisa membunuh virus, bisa membunuh bakteri, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, pengobatan jeruk balian hilar itu penggabungan banyak hal, termasuk air yang didoakan dan juga ramuan herbal, sehingga Astungkare atas restu Tuhan Yang Maha Esa banyak yang sudah tertolong. Kenapa? Apakah karena saya sakti? Tidak. Apakah karena saya hebat? Tidak. Apakah karena saya lebih baik dari orang lain? Tidak. Tetapi itu semua karena atas restu Tuhan, dan karena penanganannya pun bisa dijelaskan sesuai dengan ilmu kedokteran, yang mana mengembalikan fungsi organ tubuh. Sama seperti kali melakukan normalisasi kali, ya, yang mana kali yang banyak penyumbatan dan banyak sampah akan mengakibatkan terjadinya banjir. Jadi itu saudara-saudaraku terkasih, penyebab orang tak kunjung sembuh ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.